Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya masih di web GL Programming Today I Learn versi bahasa Indonesia dari Vlogcast punyanya David W. Parker bener. Dan ini versi bahasa Indonesia yang lebih lama daripada versi bahasa Inggrisnya. Dia simple jelasinnya, saya perlu agak sedikit berbahasa basi supaya ya pingin bikin supaya lebih jelas. Oke. Dari yang terakhir kemarin kita sudah selesai mengenalkan atribut ya. Hari ini masuk ke folder ke-11. Kita akan membuat multiple points. Oke, multiple points, dan ini memanfaatkan atribut juga nanti. Nah, ini akan mulai mencoba untuk mendayagunakan array buffernya GPU. Oke, kita akan cek seperti biasa indeks HTML-nya terlebih dahulu. Tidak ada yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Ya, masih sama. Untuk kita cek vertex shader, masih sama. Fragment shader, masih sama. Oke. Jadi bedanya ada di index.js mestinya. Kalau tak cek di GL utils masih 004. Ya, sama kok ini. Oke, fokus kita adalah di index.js. Ini masih sama dengan yang video ke-10. Oke, mestinya nanti perbedaannya akan terletak di render. Oke. Ya, ada di render ya. Render, dan ada satu fungsi tambahan sini. Oke, di sini ada init buffers. Kita akan menuliskan posisi-posisi vertex ke sebuah vertex shader. Kita mau letakkan di mana aja nanti. Nah, terus jumlah titiknya sesuai dengan ini. Return value-nya init buffers-nya ada berapa titik ya. Kalau yang sebelumnya kita cuma definisikan di draw arrays ini elemen ketiganya cuma satu kan. Yang artinya cuma satu titik, dan si fragment shader dan vertex shader itu akan di-run cuma sekali saja oleh GPU. Nah, sekarang akan nanti si vertex shader dan fragment shader ini berarti akan dijalankan sebanyak n kali, tergantung nilai n-nya di sini berapa. Dan n-nya akan diisikan dengan function yang baru di sini, ada namanya init buffers. Dia akan return integer mestinya di sini ya, integer. Kita akan lihat di sini bagaimana ceritanya. Oke. Alright, nah kita punya dalam init buffers ini kita akan bikin sebuah variable vertex, isinya vertex ya, karena jamak namanya berarti vertices. Ini ada xy ya, xy. Teman-teman boleh pakai tanda positif atau nggak usah positif juga nggak masalah sebenarnya. 0 ini kalau misalnya mau dipositifkan ini juga nggak apa-apa sih, nggak ngefek. Jadi tapi bacanya jadi agak susah ya. Oke, anyway. Ya wis lah, ini alternatif aja. Monggo enaknya kayak gimana, yang penting buat teman-teman bacanya nyaman. Terus kenapa ini harus float 32 array? Kita hanya ingin menspesifikasikan seperti ini karena memang WebGL tuh mainnya di 32 bit. Ini kita langsung mending kita spesifikasikan aja array-nya itu langsung di 32 bit. Otherwise nanti mungkin bisa lebih boros ya. Atau kurang presisi. Jadi sekalian aja kita buat 32 sesuai dengan kebutuhan dari WebGL-nya. Oke. Ini jumlah vertex-nya 6, maksudnya ada 6 titik. Masing-masing titik punya x sama y. Oke, ini xy gitu ya. Terus kita akan bikin sebuah object buffer di JavaScript. Object buffer di JavaScript ini menunjuk ke object buffernya ada di WebGL-nya sih sebenarnya. Terus pointernya ke WebGL objeknya itu kita simpan di sebuah variabel JavaScript yang ada di sini. Kalau gagal bikin buffernya ya kita return -1 sehingga nanti bisa report ke sini bahwasanya ada error gitu ya. Tapi most of the time berhasil. Terus selanjutnya kita ikat vertex buffer yang barusan sudah kita buat itu ke array buffer yang ada di GPU. Kita ada dua jenis sih. Kita mau
tempelin si vertex si create buffernya ini sebagai sebuah elemen array buffer. Ini nanti kalau kita pakai draw elements ya. Kalau kita pakai draw arrays doang, ya berarti kita cuma butuh targetnya masukin ke buffer kita, ke array buffer aja. Terus ini buffer data ini maksudnya kayak habis ngebind ini kan nyambungin ya. Buffer data ini ngemalok ya, ngemalok. Kalau kita dulu kan di C programming waktu struktur data itu kan ada pembuatan pointer, terus habis bikin pointernya harus dimalok dulu supaya dia bisa siap untuk diisi sesuatu. Kalau nggak dimalok kita nggak bisa ngisiin value ke situ. Nah ini buffer data ini ngisiin maloknya ya. Kamu mau specify maloknya seberapa? Nah kita buat supaya besarnya sebesar panjangnya vertices. Nah vertices sudah float 32 kan, float 32 array, maka dia akan tinggal ngalikan aja 32 dikali 32 bits dikalikan dengan jumlah elemen yang ada di sini, ada 12. Nah dia ngerti nanti berarti 12 kali 32 bit. Nanti dia akan alokasikan. Oke. Nah selanjutnya gl.staticDraw ini most of the time kita akan pakai opsi ini karena kita tidak akan banyak mengganti atau merubah buffer kita di GPU. Ini penjelasan lebih lanjutnya teman-teman bisa cek di dokumentasinya WebGL ya. Most of the time kita pakai static draw udah cukup. Atau opsi yang lain ada stream draw, dynamic draw. Mau kapan ini pakainya, tolong dicek dokumentasinya sendiri ya. Most of the time static draw it works perfectly. Jadi saya pakai ini aja. Terus a position ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini kayak bikin pointer mengarah ke variabel a position yang ada di vertex shader yang di sini. Terus kita cek apakah deklarasi pointernya berhasil apa enggak. Most of the time berhasil lewat ini. Terus kita akan, nah ini bedanya. Kalau kemarin kan vertex attrib 3f, langsung kita isinya berapa. Nah sekarang kita kasih si attribute ini dengan nilai yang kita tunjukkan ke dia dari array buffer. Nah jadi si a position ini kita akan pandu dia agar membaca sebesar 2 kali 32 bit, berarti float ya, float 2 kali 32 bit, 2 buah float gitu ya untuk masing-masing a position. Jadi ini satu a position ya. Satu buah vertex shader akan meminta satu a position, yang artinya dia akan minta 2 kali 32 bit ini setiap kali dia di running, cuman satu doang til ya. Terus perlu di normalize apa enggak, ini nggak usah, normalnya nggak usah. Saya agak lupa nih kapan kondisinya true. Oh kalau nggak salah ini kalau misalkan variabelnya yang di sini nggak float ya, misalkan integer atau yang lainnya, yang ini yang di sini integer misalkan, jadi nggak pakai float. Ini perlu ada normalisasi ke float. Tapi karena di sini sudah float 32 lagi, ada 32 bit, maka kita tidak perlu normalisasi. Terus stride ini nanti baru kepake kalau misalkan kita memanfaatkan satu definisi vertice ini untuk 2 atau lebih properties yang berbeda. Kebetulan yang sekarang hanya untuk properti posisi aja. Mungkin nanti kita ingin mendefinisikan warna, terus koordinat tekstur, atau mungkin hal yang lain seperti nilai vektor normal dari masing-masing vertex. Nah kalau gitu nanti kita baru pakai stride ini. Nanti akan saya jelaskan, memang sudah waktunya ya. Sementara kita bisa tinggal isi 0. Terus ini pointer untuk ke kayaknya offset ya, semacam offset gitu juga 0. Nah ini nggak akan bisa langsung membaca sampai sebelum diaktifkan. Jadi vertex attrib array-nya ini perlu dinyalakan dengan enable vertex attrib. Attribnya itu harus mengambil dari array, jadi bukan sekedar mengambil kayak kemarin itu kan 3f, jadi kita langsung kasih atribut ke dia gitu ya, serta merta. Kalau sekarang dia harus siap-siap menerima nilai dari array buffer nanti rencananya. Ini array buffer yang ada di GPU. Oke. Terus returnnya n dalam hal ini berarti berapa nih?
6. Kita ingin bikin 6 titik ya, 6 titik. Nah, guys, di sini perlu kalian ketahui bahwasanya kalau kita sudah menyebutkan 6 di sini, n-nya 6, maka itu artinya vertex shader dan fragment shader ini akan, atau at least vertex shadernya yaitu akan dipanggil 6 kali. Ya, jadi segini, ini akan dipanggil 6 kali. Kalau kita punya atribut, maka position itu bisa kita opsikan supaya kita isikan dengan titik yang berbeda-beda untuk setiap kali proses eksekusi vertex shader. Caranya tadi lewat mekanisme buffer. Kalau misalnya kita pakai yang vertex attrib 3F kayak yang sebelumnya itu, maka tidak ada jaminan bagi dia untuk bisa nggak bisa. Karena manggil function render sekali, yang artinya juga memanggil GL draw arrays GL points 0n ini sekali, itu artinya langsung sekaligus memanggil vertex GLSL ini sebanyak 6 kali. Jadi tergantung ini. Makanya kalau pakai vertex attrib 3F, kita tidak bisa mendefinisikan masing-masing 6 titik tadi dengan nilai yang berbeda-beda. Satu-satunya cara adalah melalui mekanisme array buffer ini. Nah, kita ajarkan ke si positionnya itu untuk membaca array buffernya dengan tadi itu kita berikan konfigurasinya, bacalah 22. Jadi nanti kita akan minta sekali eksekusi vertex shader baca 2, yang berikutnya baca 2 lagi. Ini kan ada 6 ya, jadi baca 2 untuk setiap iterasi dalam 6 iterasi tersebut. Nah, sehingga kalau ini kita running, kita jalankan ya, kita cek, maka kita akan dapatkan 6 titik yang berbeda ya. That's all. Mudah-mudahan bermanfaat dan memahami apa esensi dari video yang kali ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi membahas yang lainnya di video yang ke-12 insya Allah di kesempatan yang berikutnya. Until then, assalamualaikum.